Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu obat dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Para pemirsa acara ini dimanapun berada, kita di bulan Ramadan ini disunahkan ya, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena dalam bulan Ramadan juga ada peristiwa, yaitu turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, memperjelas petunjuk-petunjuk itu dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, kita ingin agar hubungan kita dengan Al-Quran ini sangat erat sehingga kita mendapatkan rahmat sebagaimana yang tadi disebutkan dalam ayat Al-Quran, rahmat yang diturunkan melalui Al-Quran itu. Tentu saja cara yang paling baik untuk mendapatkan hubungan yang erat itu adalah dengan membaca Al-Quran tersebut. Karena Allah sendiri berfirman, Iqra, bacalah. Ya, dan banyak sekali perintah kita untuk membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, ya. Kemudian juga bagaimana kita harus mentadaburi Al-Quran itu. Nah, membaca Al-Quran tentu saja implisit di dalamnya adalah memahami. To read is to comprehend. Membaca berarti memahami. Maka kita dalam membaca Al-Quran tidak hanya diniati untuk mendapatkan pahala saja, tapi juga harus mendapatkan pengetahuan apa yang dipesankan oleh Allah lewat ayat-ayat yang Ia turunkan itu. Maka kita dalam memperlakukan Al-Quran itu tidak hanya untuk kepentingan mengejar pahala, ya. Memang baik ya, ada dimensi spiritualitas di situ. Kita sedang sedih, sedang galau, kemudian kita untuk mendapatkan ketenangan hati dengan cara membaca Al-Quran. Oh, ini sangat baik ya. Kita sedang punya pikiran yang kalut, kemudian kita mencoba untuk menghilangkannya dengan membaca Al-Quran, dan kemudian ada ketenangan yang hadir itu. Nah, ini aspek spiritual dari Al-Quran. Tapi semestinya kita harus meningkat. Juga aspek intelektual, ya. Bagaimana kita bisa memahami pesan-pesan Allah itu. Banyak sekali di antara umat Islam ini yang rajin baca Al-Quran, namun tidak tahu artinya. Banyak juga yang hafal Al-Quran, tapi ketika ditanya, bahkan surat-surat yang pendek seperti Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas yang kebanyakan orang mengatakannya kulhu itu adalah surat paling favorit untuk sholat. Ya. Rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas, yang kedua, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Tapi ketika ditanya apa makna umpamanya Allahus Somad, banyak di antara mereka yang sudah hafal itu tidak tahu artinya. Nah, disinilah maka umat Islam itu harus meningkat, ya, tidak hanya untuk mengejar pahala saja. Jadi dalam baca Al-Quran kita harus baca terjemahannya. Nah, syukur kalau kita menguasai bahasa Arab, sehingga setiap kali membaca langsung kita tahu artinya. Nah, tahu artinya pun kemudian penafsirannya pun berkembang setiap hari. Nah, kita harus juga menjauhi aspek ketiga nih dari kebanyakan umat Islam ini memperlakukan Al-Quran, yaitu aspek
mahis, menganggap Al-Quran ini memiliki kekuatan mahis, ya, seperti Quran ini untuk penglaris, ya, membaca Al-Quran karena untuk ya kepentingan ada seorang bujang yang ingin mendekati gadis maka baca surat Maryam umpamanya, tidak ada hubungannya, gitu kan? Nah, atau bagaimana agar dompet kita tidak kecopetan, lalu kemudian menggunting bagian dari Al-Quran dimasukkan dalam dompet. Nah, itu Al-Quran tidak diturunkan untuk hal-hal yang semacam itu. Nah, untuk itu maka dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan disebutkan, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dalam ayat itu disebutkan, dan Rasulullah berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sia-sia. Coba, kita ini kan umat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad sendiri, utusan Allah itu mengadu kepada Allah bahwa umatnya itu telah meninggalkan Al-Quran, telah menyanyiakan Al-Quran. Apa sebetulnya tindakan menyanyiakan Al-Quran itu? Dan siapa yang disebut dengan orang-orang yang menyanyiakan Al-Quran? Ada seorang ulama klasik, ya, yang bernama Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa mereka yang menyanyiakan Al-Quran adalah, pertama, orang yang sama sekali tidak pernah mau membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita semuanya sudah senang membaca Al-Quran, ya. Yang kedua, sudah mau membaca Al-Quran tapi tidak mau memahami maknanya. Nah, ini dia. Maka mari kita tingkatkan pemahaman kita dengan membaca terjemahannya, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sudah mau membaca Al-Quran nih, sudah memahami maknanya, tapi tidak mau mengamalkannya. Nah, jadi yang paling penting itu adalah bagaimana mewujudkan Quran itu dalam tindakan, dalam perbuatan, in action. Nah, bagaimana perbuatan kita ini merupakan pengejawantahan, penerjemahan dari Al-Quran menjadi the living Quran. Nah, diri kita ini menjadi living Quran, the Quran in action. Nah, kita umat Islam memang rajin membaca Al-Quran, ya. Namun acap kali ya tidak kemudian mewujud dalam tindakan bahwa Quran ini mengajarkan kita untuk berlaku adil, ya, untuk bersikap amanah, bisa dipercaya. Kemudian juga ada persamaan antara sama manusia, antar manusia ini harus saling berkenalan, saling mengenal. Nah, ini yang harus kita dalami dari ajaran Al-Quran tersebut, sehingga dengan demikian maka kita akan mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah itu kepada kita. Dan intinya adalah bahwa kita ini pertama membaca, kemudian mendalami maknanya, dan yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran itu terwujud dalam perbuatan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadikan Ramadan ini penuh berkah bagi kita bersama. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.